Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan kajian kita yang beberapa waktu yang lalu, yaitu dalam rangka kita ini menggapai ridhonya Allah. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan beberapa ayat bagaimana Allah itu memberikan petunjuk kepada kita yang terkait dengan pengelolaan jiwa kita, pengelolaan hati kita di dalam menghadapi segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian untuk pertemuan ini kita masih mengharapkan kehidupan kita ini diridhoi oleh Allah, tetapi dari aspek bagaimana perilaku kita ini dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian itu untuk mendapatkan surganya Allah. Bersegeralah kamu sekalian ini untuk mendapatkan maghfirahnya Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang surga itu disiapkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Mereka yang bertakwa, yang hidupnya ini diridhoi oleh Allah, itu yang seperti apa? Yang pertama Allah sampaikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang secara terus-menerus, nah bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an ini yunfiquna itu kalau dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari', di mana fi'il mudhari' itu mengandung makna zamanul hal wal istiqbal. Jadi artinya apa yang kita lakukan terkait dengan harta kita itu, yaitu yunfikuna, menafkahkan harta kita, memberikan harta kita itu dalam keadaan tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi itu secara kontinu, istimror begitu. Itu kita dapatkan makna itu dari penggunaan fi'il mudhari' yang ada di situ. Di alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kemudian dari penegasan kesiapan kita untuk menginfakkan sebagian harta yang diberikan Allah itu fis sarra wad dharra, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Jadi tidak benar kalau kita ini misalnya kondisi sempit kemudian itu kita jadikan alasan untuk tidak berinfak, itu tidak dibenarkan. Jadi kondisi apapun kita harus siap, walaupun mungkin nanti yang kita infakkan itu tidak sama, ya tergantung dengan kondisi kita. Tapi prinsip dasarnya jangan pernah kita ini beralasan kondisi sulit untuk kemudian kita tidak berinfak. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu untuk memiliki rem dalam kehidupan ini. Jadi kalau saya menerjemahkan seperti itu, jadi kita ini sebetulnya dalam kehidupan ini kan oleh Allah dibekali dengan gas dan rem. Enak nih kita ngomong seperti itu.
ada gasnya, ada remnya. Nafsu itu sebetulnya gas. Keinginan ini, keinginan itu bagian dari gas yang diberikan Allah kepada kita. Remnya itu apa? Remnya itu adalah keimanan kita ini. Maka hidup ini harus seimbang antara gas dan rem. Memang kadang-kadang kalau kita lihat dalam kehidupan ini, orang yang tidak memiliki rem itu kadang-kadang jalannya lebih cepat daripada kita, daripada yang punya rem. Karena tidak punya rem, mana-mana begitu, lost. Jadi tidak pakai rem. Tapi kadang-kadang kita lihat juga banyak terjadi orang yang tidak pakai rem itu, meskipun jalannya di depan kita lebih cepat, mungkin secara ekonomi lebih cepat karena tidak punya rem. Artinya ya halal ya haram ya sembarang barang sudah dimiliki begitu, tidak peduli karena tidak punya rem. Tapi bagi orang yang beriman kan ada remnya. Remnya itu iman. Oh, ini yang haram, ini yang halal, saya harus memilih yang halal. Ini bagian dari rem. Maka orang yang menginginkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, gunakan dua-duanya ini, gunakan gas dan juga gunakan rem. Sebab nanti kalau hanya kita gunakan rem, ya kita macet dalam kehidupan kita ini. Kita cuma menekung beribadah, selalu ke masjid saja, tidak mikir ekonomi, tidak mikir masyarakat, tidak mikir lingkungan, karena kita hanya menggunakan rem. Jadi rem itu harus dibarengi dengan gas, begitu pula gas ini juga harus dibarengi dengan rem. Dua-duanya harus jalan, karena memang kita ini oleh Allah diciptakan dengan tugas dan fungsi yang seperti itu. Maka kalau ada orang mengatakan, "Yus digas bro, digas bro," itu hati-hati ini. Artinya rem harus disiapkan ketika kita ini ngegas begitu. Rem ini untuk memilih antara sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena memang kadang-kadang keinginan batin kita, keinginan hati kita ini ada yang selaras dengan yang diinginkan Allah, tetapi juga sering terjadi yang kita inginkan itu yang sesuatu yang tidak selaras dengan keinginan Allah. Kalau selaras itu no problem bagi kita, artinya tidak ada masalah di situ. Tetapi ketika apa yang kita inginkan itu ternyata tidak selaras dengan garis-garis yang telah ditentukan Allah, maka rem ini harus kita gunakan untuk mengekang diri kita, jangan sampai kita ini terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah. Kemudian yang berikutnya yang juga bisa untuk mengantarkan kita ini menggapai ridhonya Allah adalah wal afina anin nas. Jadilah kita ini sebagai orang yang senantiasa membuka jiwa kita, membuka hati kita ini untuk memberikan maaf kepada orang lain, seberat apapun kelakuan yang tidak menyenangkan orang lain kepada kita. Dan ini sangat dicintai oleh Allah ketika kita ini mampu untuk membuka itu. Maka kalimat-kalimat yang tidak sejalan dengan ini harus kita hilangkan. Misalnya kalimat yang tidak jalan itu tiada maaf bagimu misalnya. Kalimat ini sesungguhnya adalah kalimat yang sangat tidak menguntungkan jiwa kita ini, kaitannya dengan kedekatan jiwa kita ini kepada Allah. Sebab Allah sendiri itu menyampaikan kepada kita karakter orang yang mau untuk memberi maaf kepada orang lain, ini adalah karakter yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika sesuatu itu dicintai oleh Allah, itu berarti sesuatu itu diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi oleh Allah, ya kembali bahwa kita suatu saat nanti akan dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya kemudian di dalam ayat ini diakhiri dengan sebuah ungkapan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai kepada orang-orang yang berbuat ihsan.
berbuat ihsan. Kalau kita kembali kepada ayat itu, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, yunfiquna fis sarra wad dharra. Terus menerus kita ini menginfakkan sebagian apa yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah tanggung jawab sosial. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, kita ini harus mampu untuk menseimbangkan antara gas dan rem yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, dan kita ini siap untuk membuka hati kita ini memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Insya Allah sekali lagi, ketika kita memiliki karakter seperti itu, Allah akan meridhai diri kita. Dan kalau Allah meridhai diri kita, maka nanti kita akan dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh dan masuklah dalam surgaku. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan di sana sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.